Homeschooling Bintang. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan LSC hari ini? Ketemu lagi dalam kegiatan Life Skill Class bersama dengan Kak Firda. Nah, hari ini kegiatan LSC kita adalah cooking. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak cooking ya. Nah, spesial banget nih. Hari ini kita akan membuat salah satu makanan khas, yaitu sate lilit. Sudah ada yang pernah coba sate lilit? Ayo, berasal dari manakah sate lilit itu? Iya, sate lilit adalah makanan khas dari Bali ya adik-adik ya, yang mana dia merupakan olahan daging cincang nih. Nah, daging cincang yang dimaksud bisa bermacam-macam ya adik-adik ya. Bisa daging ayam, daging sapi, ataupun daging ikan. Nah, salah satu hal yang khas ya dari sate lilit ini adalah penggunaan tusuk satenya nih adik-adik. Yang mana penggunaan tusuk satenya itu kebanyakan menggunakan serai. Ada yang tahu serai seperti apa? Seperti ini nih. Nah, jadi serai ini memiliki aroma yang khas ya adik-adik ya, dan juga sedap banget nih. Yang mana menjadi salah satu hal yang khas di dalam sate lilit, yaitu satenya ditusuk menggunakan serai ya adik-adik ya. Nah, kayaknya udah gak sabar ya, gimana kalau kita langsung aja nih, kita ke alat bahan dan juga proses pembuatannya. Oke adik-adik, di sini kita sudah ditemani sama Kak Devina. Nah, Kak Devina dan Kak Firda akan menutorialkan ya bagaimana cara membuat sate lilit nih. Nah, untuk alat dan bahannya kita akan ke bahan ya adik-adik ya. Jadi bahan di sini udah kelihatan banyak banget, kayak kita masak beneran gitu ya Kak Devina. Betul. Ya? Oke, kita butuh apa aja nih Kak Devina? Di sini bahan utama adalah daging ayam. Nah, di sini Kak Firda dan juga Kak Devina menggunakan 500 gram ayam ya. Jadi kalau adik-adik mau bikin lebih, boleh sekali ya Kak Firda sekalian stok buat makan. Nah, ini daging ayamnya kebetulan yang sudah di-fillet ya adik-adik ya. Jadi tidak menyisakan tulang. Kita hanya menggunakan dagingnya saja. Bebas boleh dada atau paha. Kemudian di sini ada cabai. Nah, ini ada cabai merah besar ya. Kita gunakan yang cabai merah besar. Terus ada cabai rawit. Nah, ini yang kecil-kecil ya biar lebih pedas. Kalau adik-adik tidak suka pedas, boleh di-skip ya per cabai-cabian ini ya. Nah, jadi ini juga sesuai selera ya Kak Devina ya. Betul. Ya. Kemudian di sini ada kelapa parut yang sudah disangrai. Nah, kira-kira ini membutuhkan berapa banyak ya Kak Firda kelapa parutnya? Oke, sebenarnya kelapa parutnya ini hanya beberapa sendok makan aja ya adik-adik ya. Akan tetapi karena takaran ayamnya kita lumayan, jadi ini juga sesuai selera. Tapi ini tidak akan kita semuakan ya, atau tidak semua akan kita gunakan, mungkin setengahnya aja. Jadi butuh sekitar 3-4 sendok makan kelapa parut. Oke, kemudian di sini ada tapioka ya, tepung tapioka kurang lebih sekitar 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Jadi kita sesuaikan nanti teksturnya. Nah, next di sini ada Bumbu lengkap. bumbu lengkap ya. Nah, ini nanti yang akan dihaluskan. Yang pertama di sini ada daun jeruk. Nah, daun jeruk bebas adik-adik mau menggunakan seberapa banyak. Ini buat wangi-wangian aja ya Kak Firda. Terus di sini ada yang namanya kunyit. Nah, kunyit ini kita gunakan sebesar 1 ruas jari kelingking. Ya, ini nanti untuk memberikan warna kuning pada bumbunya. Kemudian di sini ada laos. Nah, laos ini kita membutuhkan sebesar 1 ruas jempol ya, jempolnya adik-adik seperti ini, hanya 1 ruas saja. Kemudian di sini ada jahe. Ya, ini maaf ya kuning karena kena kunyit tadi. Ini ada jahe ya. Adik-adik cukup menggunakan jahe sebanyak 1 ruas aja boleh.
Terus juga di sini ada kencur. Nah, kencur ini kita gunakan bisa 1 sampai 3 biji ya Kak Firda kencurnya. Kemudian ada kemiri. Nah, ini kemiri yang sudah kita sangrai seperti kelapa parut tadi. Kurang lebih 3 buah aja. Betul. 3 sampai 5 buah. Next, di sini ada perbawang-bawangan. Nah, di sini ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Jadi bawang merah ini kita gunakan sebanyak 11 sampai 15 butir. Untuk bawang putihnya bisa digunakan sebanyak 5 sampai 7 butir kurang lebih ya. Dan ada batang serai yang sudah kita geprek ya. Nanti ini akan ditumis bersama dengan bumbu-bumbu yang dihaluskan. Lanjut, di sini kita ada batang serai dari atas sampai bawah ya. Ini lengkap nih batang serai yang masih belum dipotong. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai tusuk dari sate lilitnya. Jadi nanti setelah adonan sate lilitnya sudah jadi, baru kita seperti bentuk-bentuk ya Kak Firda adonannya di batang serai ini nanti. Kemudian di sini ada garam dan gula. Nah, garamnya kita membutuhkan 1 sendok teh dan juga gula 1 sendok makan. Nah, di sini ada margarin, bebas ya adik-adik menggunakan margarin merek apapun. Yang serbaguna aja sih kalau saran dari Kak Firda dan Kak Devina. Nah, ini margarinnya kita gunakan untuk olesan ya ketika kita memanggang sate lilit yang sudah jadi. Terus di sini juga ada santan instan ya. Biar adik-adik nggak kesusahan, kita gunakan santan instan aja. Nanti kita membutuhkan santan ini sebanyak 50 ml. Dan di sini ada bumbu-bumbu ya. Yang pertama ada lada, merica bubuk ya. Kemudian ada masako, penyedap rasa, dan ada ketumbar bubuk. Nah, ini nanti kita gunakan secukupnya ya, tidak kita gunakan semua. Oke, nah untuk batang serainya sendiri, kalau misalkan adik-adik kesulitan ya, atau ternyata kayak kurang sreg gitu ya menggunakan batang serai, adik-adik boleh kok bebas menggunakan tusuk apapun. Misalkan mau diganti stik es krim, boleh, atau tusuk sate barangkali. Nah, silakan bisa menyesuaikan sesuai dengan selera adik-adik. Begitu ya. Nah, untuk perlengkapannya sendiri kayaknya hampir sama ya dengan memasak yang lain. Kita butuh teflon, butuh kompor, kemudian mungkin kita butuh wadah baskom kayak gitu-gitu ya adik-adik ya. Pisau untuk memotong, sudah itu aja. Pokoknya yang penting kita alat utamanya adalah teflon karena kita gunakan untuk memanggang. Kalau misalkan adik-adik punya panggangan kayaknya bisa ya Kak bisa ya? banget Kak Firda. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja karena intinya sama ya, kita nanti akan memanggang satenya sampai matang. Begitu ya adik-adik ya. Oke, karena kita sudah lengkap banget nih penjelasan alat dan bahannya. Sekarang langsung aja kita ke tutorial pembuatannya. Oke adik-adik, langkah yang pertama kita siapkan penggilingan atau chopper ya. Adik-adik boleh menggunakan blender, chopper atau apapun itu. Nah, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Jadi bumbu halus ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, kencur, kunir, jahe, dan lengkuas yang kita masukkan dan akan kita giling ke dalam chopper. Kita haluskan semuanya ya adik-adik ya. Nah, saran ya adik-adik ya, kita potong-potong terlebih dahulu untuk laos, untuk laos itu lengkuas ya, untuk jahe dan lain-lain yang dirasa keras teksturnya. Nah, ini juga kita masukkan lombok ya adik-adik ya, atau cabai, karena Kak Bida dan Kak Devina menggunakan cabai. Kita potong dulu menjadi beberapa bagian untuk memudahkan proses penggilingan, jadi alatnya nggak cepet rusak. Selanjutnya kita tambahkan sedikit air ya adik-adik ya.
Baik, sudah kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita giling ya adik-adik ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Ini sudah halus, lalu tinggal kita pindahkan aja ke wadah yang lebih kecil. Oke, jadi seperti ini ya adik-adik ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini masih ada bekas bumbunya nggak apa-apa. Ini kita akan gunakan lagi untuk menggiling ayam. Daging ayam yang sudah dipotong-potong dan di filet ya adik-adik ya. Oke, kita haluskan ayamnya. Oke, nah ini sudah halus ya adik-adik ya. Kita pindahkan ke wadah besar. Gampang ya adik-adik ya. Tinggal giling-giling-giling gitu ya, selesai. Nah, selanjutnya kita akan bagi menjadi dua proses ya. Jadi di sini nanti Kak Firda akan menumis bumbunya. Jadi nanti bumbu akan Kak Firda tumis dengan menggunakan serai dan juga daun jeruk yang sudah disiapkan. Sedangkan Kak Devina akan mencampurkan adonan tepung terigu dan juga garam dan gula, begitu ya. Jadi nanti kita mix sebelum nanti kita campurkan bahan-bahan yang lain juga seperti santan dan juga kelapa. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita persiapan untuk menumis ya adik-adik ya. Jadi di sini kita siapkan minyak goreng. Kita beri minyak goreng tapi sedikit saja atau secukupnya ya, karena bukan menggoreng ya, tapi menumis. Kemudian nanti kita tunggu dulu biar panas sedikit ya. Nah, kita masukkan bumbu yang sudah kita giling tadi. Nah, kita masukkan sobekan daun jeruk ya. Jadi ini disobek-sobek biar aromanya semakin keluar. Lalu serai, batang serai, kemudian garam. Nah, ini sampai berapa lama? Sampai nanti minyaknya nggak kelihatan ya adik-adik ya. Oke, jangan menggunakan api yang terlalu besar ya adik-adik ya. Secukupnya aja, sedang gitu ya.
Oke, nah sambil melihat Kak Firda menumis ya, sambil menunggu Kak Firda menumis, adik-adik bisa melihat ke langkah selanjutnya, yaitu pencampuran daging ayamnya dengan tepung tapioka. Nah, pencampuran ayam dan tepung tapiokanya ini kita tidak menambahkan air terlebih dahulu ya adik-adik ya. Jadi kita campurkan aja, kita uleni dulu begitu dengan menggunakan tangan. Nah, pastikan tangan adik-adik bersih atau menggunakan bantuan sarung tangan. Selanjutnya kita tambahkan gula dan garam yang sudah kita sediakan tadi dengan takaran 1 sendok makan gula dan 1 sendok teh garam. Oke, nah ini sudah hampir hilang airnya ya adik-adik ya. Jadi airnya sudah nggak ada, minyak ya. Minyaknya sudah nggak ada, ini sudah bumbunya mulai menggumpal. Nah kita beri seasoning ya. Seasoningnya terdiri dari lada bubuk, kemudian ketumbar, dan juga penguat rasa ya, atau apa ya ini? Kaldu. Atau kaldu sapi. Ini Kak Firda menggunakan kaldu sapi ya, karena kakak suka yang aroma sapi, rasa sapi. Nah ini jangan sampai gosong ya, bisa adik-adik kecilkan dulu apinya. Nah semakin merah menyala ya warnanya ya. Kita berikan secukupnya aja. Kalau ladaku ini biasanya agak pedes ya adik-adik ya, panas. Ini juga secukupnya. Nanti kalau kurang berasa boleh ditambahkan lagi. Oke, jadi ini kayaknya udah ya adik-adik ya. Ini sudah menggumpal bumbunya. Minyaknya juga sudah tidak ada. Atau biasanya kita ngomongnya itu bumbunya udah tanak ya. Sudah tanak, sudah matang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita matikan apinya. Oke adik-adik, karena bumbunya sudah siap ya, jangan lupa ya pesan dari Kak Firda, karena selera orang berbeda-beda, jadi silakan bumbunya sebelum dimasukkan ke dalam adonan ayam untuk bisa dikoreksi rasa terlebih dahulu. Barangkali seleranya adik-adik yang gurih gitu ya, yang asin atau kurang manis, nah bisa menambahkan sesuai dengan selera. Kemudian kita campurkan bumbunya ke dalam adonan gilingan daging ayam yang sudah dicampur dengan tepung ya. Kemudian kita aduk-aduk. Siapkan kelapa dan juga santan ya adik-adik ya. Kita masukkan santan. Di sini menggunakan santan instan. Nah, kita menggunakan 1 bungkus ya. Sebenarnya takarannya 50 ml, cuman di dalam takaran santan instan yang biasanya itu 65 ml ya. Jadi nggak apa-apa, kita semuakan aja, kita tuang semuanya. Jadi nanti ketika teksturnya encer bisa kita tambahkan tepung tapioka lagi.
Oke, kita tambahkan baluran kelapa yang sudah kita sangrai tadi ya, setengah dulu aja. Ini sesuai selera ya adik-adik ya. Oke adik-adik, jadi ini kita sudah menyiapkan serai ya, kita sudah memasuki langkah terakhir. Nah, serainya yang panjang tadi kita ambil bagian tengahnya. Jadi ini lumayan banyak memakan serai ya adik-adik ya. Jadi untuk serai yang panjang tadi yang sudah kita ambil tengahnya, ini kita bagi dua, jangan lupa dicuci bersih ya. Jadi nanti kurang lebih sebenarnya panjangnya itu segini begitu ya, kemudian kita bagi dua. Karena kita kan tidak membutuhkan yang terlalu panjang. Kemudian untuk adonannya sendiri, ini adalah adonan yang sudah kita mix semuanya menjadi satu beserta dengan bumbu-bumbunya, kelapa, santan, dan juga daging ayamnya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan teflon ya adik-adik ya. Untuk adik-adik yang punya panggangan silakan menggunakan panggangan. Nah, dan jangan lupa kita siapkan duben ya atau margarin sebagai olesan. Oke, langkah pertama adalah kita ambil satu batang serai yang mau digunakan. Nah, jangan lupa untuk cuci tangan ya adik-adik ya, atau menggunakan alat bantu seperti plastik supaya terjaga kebersihannya. Kemudian tinggal kita tap-tap aja. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan terlalu tebal. Kita bentuk memanjang ya adik-adik ya. Jadi tidak yang menebal di bagian satu sisi aja atau ujung aja, tapi kita gepeng-gepengkan, kita pipihkan begitu ya, dan dibentuk memanjang seperti ini ya. Jadi tidak perlu terlalu tebal tapi juga tidak tipis. Supaya apa? Supaya nanti ketika dipanggang ini kematangannya juga tidak susah untuk merata. Kita sisihkan dulu ya ke wadah yang mungkin sudah adik-adik siapkan. Nah, untuk daun-daunnya ini tidak perlu diikutkan ya. Karena ini hanya sebagai penambah aroma dan kesedapan aja. Nah, jadi awalnya seperti ini ya, kita ambil beberapa bagian. Kemudian kita gepengkan atau kita pipihkan. Nah, kemudian kita tap-tap. Kita penyet-penyet gitu ya. Gini ya adik-adik ya. Kita ulangi sampai seluruh batang serai yang sudah kita siapkan habis. Oke adik-adik, selanjutnya ini sudah kakak siapkan ya. Ini untuk satu penggorengan atau satu pemanggangan, kurang lebih ada 6 biji atau 6 buah. Kita tambahkan sedikit margarin, sedikit aja ya adik-adik ya. Oke, ini menggunakan api kecil ya adik-adik ya. Dan dibiarkan terlebih dahulu. Tidak perlu dicomot-comot ya atau dibolak-balik, biarkan seperti ini terlebih dahulu. Sampai nanti sedikit terpanggang hingga akhirnya teksturnya bisa padat gitu ya adik-adik ya. Gunakan api kecil saja supaya kematangannya bisa sempurna dan juga merata.
Nah, ini dia nih adik-adik hasil dari cooking kita hari ini, yaitu sate lilit. Nah, gimana nih? Kelihatan enak banget ya. Jadi ini adalah hasil panggangan sederhana kita menggunakan teflon dengan tusuk serai yang khas ya. Jadi ini aromanya harum banget, bisa banget nih adik-adik nikmati dengan cabe atau mungkin dengan sambal matah ya, atau saus sambal, atau cuma dimakan gini aja, itu enak banget ya. Oke adik-adik, silakan mencoba di rumah. Ini cocok banget nih sebagai lauk ataupun teman nasi ya adik-adik ya. Baik, nah tugasnya sama seperti biasanya, adik-adik mengumpulkan 3 buah foto dokumentasi ya. 2 buah foto dokumentasi adalah proses ketika adik-adik memasak atau melakukan cooking sate lilit. Kemudian 1 foto hasil akhir adalah foto diri adik-adik beserta dengan hasil yang sudah adik-adik buat seperti ini. Jangan lupa dikirimkan di WhatsApp Kak Fida seperti biasanya ya. Kak Fida tunggu sampai hari Kamis minggu depan. Oke adik-adik, sekian kegiatan LC kita hari ini. Semoga adik-adik bisa recook ya di rumah ya, dan puas nih sama hasilnya. Kalau gitu Kak Fida akhiri, sampai jumpa lagi di kegiatan LSC berikutnya. Dadah, selamat pagi.